Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Romafi MPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes, akan menyampaikan modul 1.4 pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 5 1 Atap Tanjung Brebes. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari modul 1.4 aksi nyata ini adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk memenuhi undangan saya dalam rangka pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 51 Atap Tanjung Brebes. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk memenuhi undangan saya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk menciptakan kondisi budaya positif di SMP Negeri 51 Atap Tanjung Brebes. Bapak Ibu dan guru dan karyawan yang saya hormati, kegiatan ini adalah salah satu tugas dari program calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes, yaitu dari modul 1.4. Selamat mengikuti materi yang akan saya sampaikan. Ibu, materi pengimbasan budaya positif ini akan saya sampaikan ada 6 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi, penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang dimaksud dengan disiplin positif ini? Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang berkembang dinamakan teori choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bahwa sesungguhnya selama ini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ini sudah dikatakan oleh Stephen Covey yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di mana perbedaannya antara paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol? Ini dapat dilihat di sini Bapak Ibu. Bahwa selama ini salah paham kita ketika memandang orang lain. Yang pertama adalah karena di dalam stimulus respon kita menganggap bahwa realitas kebutuhan kita sesama. Sama tidak Bapak Ibu? Dalam prakteknya, tidak kan? Ya, yang sesungguhnya adalah di dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda antara satu dengan orang lain. Kemudian semua orang melihat yang sama.
Tentu saja ini keliru, Bapak Ibu, bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian selama ini kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Namun sesungguhnya Ki Hajar Dewantara menyampaikan tentang konsep disiplin ini dalam sebuah pernyataannya begini. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Bapak Ibu, sesungguhnya ketika kita berada di sebuah kemerdekaan, maka disitulah ada disiplin yang kuat. Dan masih butuh orang lain atau butuh peraturan untuk mendisiplinkan kita, karena tidak mungkin kita dapat mendisiplinkan diri sendiri meskipun dengan sekeras-kerasnya. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya pengertian disiplin itu? Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu mengatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Jadi sesungguhnya ketika kita disiplin itu mirip kita menjadi seorang murid atau seorang pengikut yang paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi mengikutinya itu merupakan motivasi yang terbangun dari dalam, yaitu motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau ada orang yang berlaku disiplin, sesungguhnya dia meyakini suatu keyakinan tertentu atau paham tertentu atau nilai-nilai tertentu. Nah, berkaitan dengan itu, antara disiplin dan nilai yang diikuti. Kalau seseorang tadi disiplin karena mengikuti suatu keyakinan tertentu, maka sesungguhnya Ki Hajar Dewantara dan juga Dian Goosen itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai kebajikan atau yang universal. Nilai kebajikan yang universal. Sekali nilai kebajikan yang sudah disampaikan di beberapa institusi atau lembaga atau organisasi. Untuk kita dari Kemendikbudristek itu sudah memberikan sebuah acuan tentang nilai-nilai kebajikan yang termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Jadi apapun organisasinya ataupun instansinya pasti memiliki nilai-nilai kebajikan yang dianut untuk diyakini. Untuk itu, karena ini adalah nilai profil pelajar Pancasila yang kita yakini, maka inilah yang akan nanti kita usahakan untuk kita internalisasi pada diri anak-anak kita. Bapak Ibu, tadi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, bagaimana teori tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Sesungguhnya tadi sudah saya katakan bahwa ketika orang melakukan sesuatu, mengikuti sesuatu itu karena ada nilai yang dianut. Maka ada 3 motivasi perilaku manusia ketika dia melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini tingkatan yang paling rendah dari perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, mungkin ada perbedaannya di sini Bapak Ibu. Kalau yang ketiga ini, jadi ada muatan nilai-nilai yang dia yakini. Ketika dia melakukan sesuatu, ada sesuatu. Mungkin nilai mandirikah,
nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ataukah yang lain. Maka di sini nilai ini bukan dari eksternal, tapi nilai ini bersifat internal. Apa bedanya hukuman, kemudian penghargaan dan restitusi? Bapak Ibu, jika kita lihat pada tabel berikut, ya, sesungguhnya hukuman itu merupakan sebuah gambaran tentang identitas yang gagal, karena di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan identitas yang sukses itu ada pada penerapan disiplin. Yang pertama adalah konsekuensi dan restitusi. Ya. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi misalnya Bapak Ibu terlambat makan, maka konsekuensinya lapar. Bapak Ibu lupa mematikan kompor, konsekuensinya ketika memasak, konsekuensinya makanannya gosong karena terlalu lama. Nah, seterusnya dan seterusnya. Nah, sedangkan restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Mau memilih nilai-nilai itu atau tidak, itu tentu saja akan membuat orang akan berpikir tentang nilai kebajikan yang akan diambil. Nah, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Ya, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi ini dapat menguatkan murid atau anak dalam waktu yang sangat panjang. Demikian Bapak Ibu beberapa perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dapat dilihat ini, dapat dibaca satu persatu di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu, berikutnya materi kita tentang keyakinan kelas. Jadi untuk pembiasaan budaya positif ini, maka kita perlu memahami apa itu keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Nah, untuk ini kita lihat pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, Bapak Ibu? Kira-kira apa? Ya, karena untuk apa Bapak Ibu? Kenapa kita pakai helm? Untuk keselamatan. Betul. Berarti ada pada keyakinan kita tentang keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apa keyakinan Bapak Ibu dengan menggunakan masker dan cuci tangan itu? Untuk kesehatan atau untuk kebersihan dan juga untuk keselamatan. Jadi kalau hanya sekedar peraturan, ya, itu berarti muncul pernyataan seperti itu, tapi ada apakah di balik peraturan itu? Ada keyakinan. Maka di sini keyakinan kelas itu atau pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena dia mendasari nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Maka ini penting, harus disepakati. Kalau tidak disepakati, berarti tidak bisa diterapkan. Maka perlu dibuat kesepakatan. Kemudian yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, tentu saja keyakinan kelas akan berubah karena seiring dengan perjalanan waktu ada perilaku-perilaku yang memerlukan kesepakatan untuk ditinjau kembali. Untuk keyakinan kelas, ini Bapak Ibu ada contoh keyakinan kelas 7, ya. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Anak-anak memiliki keyakinan tentang hormat, meyakini sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain.
Mudah-mudahan nanti tidak ada terjadi anak-anak yang saling menyakiti atau memukul temannya atau mengambil barang milik temannya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini akan memotivasi anak memiliki keyakinan bahwa tugas guru perlu diselesaikan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Nah, ini contoh misalnya keyakinan kelas itu kemudian dibawa ke keyakinan sekolah. Kami warga SMP Negeri 51 Atap Tanjung Brebes ya, memiliki keyakinan melaksanakan sholat 5 waktu, membiasakan membaca Al-Quran, hadir ke sekolah tepat waktu, membiasakan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun, serta mengembangkan kompetensi berkelanjutan. Nah, ini yang contoh keyakinan sekolah. Ibu, di awal tadi sudah saya katakan bahwa seorang berperilaku itu pasti memiliki tujuan atau memiliki motivasi. Tujuan itu, motivasi itu pasti akan berdasarkan kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Maka untuk bisa memahami para peserta didik, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Glaser mengatakan bahwa kebutuhan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Contoh, Bu, ketika pada saat istirahat anak-anak berhamburan ke kantin, itu memenuhi kebutuhan hidupnya atau bertahan hidupnya dengan minum, makan jajan yang dia inginkan. Jika dia tidak diberi kesempatan, berarti dia akan melakukan sesuatu yang bisa untuk memenuhi kebutuhannya itu. Kemudian kebutuhan penguasaan. Ada orang yang memiliki kebutuhan menguasai, ya, powering, ya, menguasai orang lain. Ini dapat disalurkan secara positif. Kalau tidak disalurkan secara positif, boleh jadi dia akan melakukan menjurus ke tindakan yang negatif. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu perlu disapa, perlu ditanya, karena dia merasa dirinya itu dibutuhkan atau diterima oleh orang lain. Sekedar mengatakan, bagaimana kabarmu, sehat, sudah sarapan belum, tadi pagi sarapan apa, nah seperti itu. Kemudian kebutuhan kesenangan. Anak-anak memiliki kesenangan. Kesenangan anak, ada yang main sepak bola, ada yang nyanyi, ada yang main voli, ada yang main gitar, ada yang ngaji, dan seterusnya. Yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Semua itu menurut Glaser menjadi suatu modal yang dapat digunakan untuk berubah, ya, menjadi ke arah yang positif apabila mampu mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh tadi kesenangan, kebebasan. Anak-anak senang main sepak bola, maka berilah ruang kepada anak-anak untuk bermain sepak bola. Maka anak-anak akan tersalurkan yang ada tadinya anak-anak tidak punya tim menjadi punya tim sepak bola, kemudian akhirnya bisa mengembangkannya dalam bentuk event-event pertandingan. Demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu, berikutnya tentang 5 posisi kontrol. Tentang 5 posisi kontrol ini berkaitan dengan penerapan disiplin positif yang ada di sekolah. Kadang-kadang kita lupa bahwa di sini maka Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Selama ini, ya, ketika kita menghadapi anak-anak, kadang posisi kita bisa sebagai penghukum, bisa juga pembuat rasa bersalah, bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, dan bisa juga sebagai manajer. Mari kita lihat video yang menayangkan tentang bagaimana contoh 5 posisi kontrol. Berikut dari posisi penghukum.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Naren. Demikian Bapak Ibu contoh 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan saat menangani anak-anak. Nah, silakan Bapak Ibu merenungkan kira-kira mana yang lebih tepat untuk dilakukan pada saat menangani anak-anak yang bermasalah. Berikutnya Bapak Ibu lebih konkret lagi, karena tadi sudah saya katakan bahwa restitusi adalah identifikasi yang sukses. Kita akan berikan contoh Bapak Ibu bagaimana penerapan segitiga restitusi ketika anak melakukan kesalahan. Di situ posisi kita adalah sebagai manajer. Ya. Dalam bukunya, ya, Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Mari kita lihat videonya berikut ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Linda? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Ada apa sudah mengalami kok? Sebetulnya sama saya banget. Ya Bu, harus sama Lina. Masa apa dikatakan sama orang kelas? Oh begitu ya. Kamu pasti marah dan kesel ya. Itu tidak akan marah kalau ada yang seperti itu. Terus kamu melakukan apa sampai benar-benar sekali? Ya, aku baru dia dengan dia di kelas. Oh begitu. Kamu melakukan itu karena suatu alasan tertentu bukan? Ya iyalah Bu, masa aku dikatakan kamu belum? Wajar lah. Kamu mengatakan dari dulu itu sesuatu yang penting banget. Untuk kamu tidak lebih tahu lagi. Hanya memudahkan saja. Iya Bu, untuk saya masih sabar. Saya sudah lulus. Kalau saya sebagai kamu, juga pasti akan membela diri. Untung kamu memiliki usaha dari siapa bersikap lebih kamu. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang meminta-minta dirinya itu enak tidak buat kamu? Kira-kira apakah sesuai dengan yang ini, Bos? Tidak enak Bu.
Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama video penerapan segitiga restitusi. Coba Mbak. Demikian Bapak Ibu pengimbasan budaya positif yang sudah saya sampaikan dengan 6 materi yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan mencerahkan kita kembali dalam menuntut anak memiliki perilaku yang positif dan juga menciptakan situasi kondisi sekolah yang memiliki budaya yang positif. Semoga kita para guru dapat menjadi penggerak budaya positif untuk pendidikan Indonesia lebih baik dengan mengambil peran kontrol yang tepat. Ya. Dengan mengambil peran kontrol yang tepat, maka akan menjadikan identifikasi yang lebih sukses, bukan identifikasi yang gagal. Pendidikan itu bukan segalanya, tetapi segalanya dimulai dari pendidikan. Semoga para guru terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian Bapak Ibu presentasi saya tentang pengimbasan budaya positif. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk pendidikan di SMP Negeri 51 Atap Tanjung. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kalau ada kebenaran, mari kita yakinkan dengan kebenaran itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya tayangkan contoh keyakinan sekolah yang telah dibuat oleh warga SMP Negeri 51 Atap Tanjung Brebes sesudah kegiatan pengimbasan budaya positif. Kemudian, contoh video penerapan segitiga restitusi yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kevin, Ibu tadi mendengar laporan dari guru BK. Sepertinya kamu dalam masalah ya? Ada yang dapat Ibu bantu? Apa yang terjadi? Iya Bu, tadi pada jam istirahat pagi kami main sepak bola di kelas dan tidak sengaja malah bola terlempar kena wajah Ibu Ika ketika beliau sedang berjalan. Kamu main sepak bola di kelas dan tidak sengaja malah bola terlempar kena wajah Bu Ika ketika beliau sedang berjalan? Iya Bu. Kevin, ada informasi apa yang mau kamu tambahkan? Saya tidak bermaksud melakukannya, tapi saya tidak sengaja. Apakah kamu tahu kalau kamu berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu pasti melakukan itu ada alasannya ya? Pasti seru ya main sepak bola di kelas begitu? Iya Bu. Ya, Ibu bisa lihat, kamu merasa senang melakukannya. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya Bu. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain. Terus apa lagi? Menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kevin ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main sepak bola di kelas dan mengenai Bu Ika. Apakah ketika melakukan itu kamu menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Bu. Tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Ibu ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kamu? Iya Bu. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Kamu bisa ke kelas kembali dan kamu bisa berperilaku lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Lelita? Alhamdulillah, tapi Lelita lagi kesel Bu.
Ada apa gerangan? Kok sepertinya tampak kesel banget? Ya Bu, aku kesel banget sama Mirna. Masa aku dikatain tukang molor karena terlambat masuk kelas? Oh begitu ya. Kamu pasti marah dan kesel ya. Ibu juga akan marah kalau ada yang menuduh seperti itu. Terus kamu melakukan apa sampai kelihatan marah sekali? Ya, aku langsung balas dia dengan membentak-bentak dia di depan kelas, Bu. Oh begitu. Kamu melakukan itu karena suatu alasan tertentu bukan? Ya iyalah Bu, masa aku dikatain tukang molor? Wajarlah. Kamu mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih parah lagi, hanya membentak-bentak saja. Iya Bu, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja, padahal saya sudah gemes. Kalau saya seperti kamu, juga pasti akan membela diri. Untung kamu memilih bertahan dan bersabar untuk tidak bertindak lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat. Tindakan kamu yang membentak-bentak Mirna itu enak tidak buat kamu? Kira-kira apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Ya tidak enak Bu. Saya sebenarnya menghargai orang lain. Marah dan membentak-bentak itu capek. Saat itu saya emosi dan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan sekolah. Selain kamu tidak menghargai perasaan temanmu dengan membentak-bentak di depan kelas, apakah ada keyakinan kelas atau sekolah yang tidak kamu jalankan? Ada Bu, saya terlambat masuk sekolah dan masuk kelas. Saya tidak menghargai waktu. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kamu? Ya tidak Bu. Bagaimana keyakinan kelas yang kamu ketahui? Saya harus menghargai waktu dengan masuk sekolah sesuai ketentuan jadwal. Saya juga harus belajar menghargai perasaan teman saya dengan belajar bersabar. Nah, baiklah. Kamu sudah ingat keyakinan sekolah kita. Apakah kamu ingin berusaha memperbaikinya? Iya, Bu. Baiklah. Nanti kita diskusikan kembali agar kita dapat melaksanakan keyakinan kita dan berusaha memperbaiki yang masih keliru. Kamu boleh masuk kelas sekarang. Terima kasih, Bu.